Nah, ini membawa kita kepada bagian yang keempat, yaitu kita melihat penyediaan Tuhan. Ya, kalau kita melihat daripada kata-kata ini dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya, artinya apa? Nah, ini dikatakan sebagai Behar Adonai Yaraeh, di atas gunung Tuhan, Behar di atas gunung, Adonai Yaraeh, Adonai atau Tuhan itu menyediakan bagi kita. Nah, kata menyediakan di sini adalah nifal, kata kerja nifal imperfect. Artinya nifal adalah pasif, di mana Tuhan yang aktif menyediakan, kita disediakan. Dan itu imperfect, artinya terus menerus ya, nanti disediakan lagi, nanti disediakan lagi terus, karena dia tidak perfect, dia imperfect, tidak belum selesai. Nah, kalau kita lihat Jehovah Jireh adalah God is my provider, atau kata Jireh itu sendiri to see ahead, aku melihat ke depan penyediaan Tuhan, sehingga ketika aku imani dapat ya. Nah, ini adalah berarti kalau engkau bisa melihat apa yang Tuhan sediakan, maka itu akan tersedia buat kehidupanmu. Kalau kita mengerti bahwa Allah mau memberkati, maka kita akan diberkati. Bagaimana membangun iman seperti itu? Ya, dan kalau kita tidak mengerti, maka kita tidak akan dapat menerima apapun yang tersedia. Harus ada pemahaman, dan pemahaman itu lahir, iman itu lahir dari kita mendengar firman Tuhan, belajar akan firman Tuhan. Itu akan membangun iman yang nanti kita melihat penyediaan Tuhan atas kita. Saya kasih contohkan, ini adalah perempuan yang 12 tahun menderita perdarahan. Coba kita lihat contoh ini. Ya, dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Perempuan ini tahu ketika dia pasti membaca juga dari Bilangan pasal 15 ayat 38. Berbicara kepada orang Israel dan katakan pada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai punca baju, punca itu harus dibubuh dengan benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Ini yang diketahui oleh perempuan ini, sehingga dia katakan asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Bukan hanya ini, sebenarnya dalam proses perkembangan ya, dalam budaya daripada orang Israel, ada pengalaman Daud ketika dia tidak membunuh Raja Saul yang membencinya, tapi dia memotong jumbai. Nah, jumbai itu dalam perkembangannya menjadi sebuah otoritas ya, lambang otoritas. Ya, jadi ketika Daud memotong dan dia katakan kepada Saul, ya aku sudah potong jumbai-jumbamu. Otoritas itu sudah tidak ada pada Saul, tapi otoritas itu ada pada Daud. Nah, ini yang dikatakan tentang jumbai jubah. Nah, kalau pada masa zaman Rut dan Boaz, ya, kalau kita baca di dalam Rut 3 ayat 9, saya katakan yang ayat yang penting, kata-kata yang pentingnya. Di situ, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Ya, maksudnya adalah Naomi memberikan saran kepada Rut, katakan kepada Boaz. Nah, itu dilambangkan dengan selendang yang ada. Nah, disuruh kembangkan seperti sayap. Nah, itu sebagai tanda bahwa mendapat perlindungan daripada Boaz. Jadi Rut yang sendirian ini mendapat perlindungan daripada Boaz. Kata yang dipakai kata kanak, artinya sayap, dan sayap itu merujuk kepada jumbai, jubahnya sayap itu ya. Nah, itu juga nyata di dalam Maleakhi 4 ayat 2, di mana dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi ada kesembuhan pada sayap. Sehingga ketika perempuan ini melihat Yesus lewat, lalu dia katakan, asal ku jamah jumbai itu, aku sembuh. Itu imannya. Itu penyediaan Tuhan yang dia lihat karena dia mengerti dan mengenal firman. Sehingga ketika Yesus lewat, dia sentuh jumbai-jumbai itu. Dan karena itu menjadi ketetapan Tuhan sebelumnya di Bilangan
maka ada kuasa yang langsung keluar daripada Yesus untuk menyembuhkan wanita yang perdarahan 12 tahun ini. Ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana dia membangun imannya luar biasa.